Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cara Mudah, berikut ini kita mau mengerjakan kinerja guru. Langsung saja. Setelah masuk ke web, kita klik login, lalu masukkan username dan passwordnya. Lalu kita klik sign in. Kita tunggu sebentar, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jangan lupa kita cek dulu pada bagian profilnya. Bagian profil ini untuk memastikan bahwa data-data sobat sudah benar. Kalau ada perubahan yang ingin berubah, lakukan klik edit, cek juga data atasan. Nah, pada bagian ini kalau memang ada yang masih belum tepat, kita tidak bisa rubah, yang bisa melakukan di kepegawaian. Oke. Selanjutnya kita kembali klik SKP, lalu kita klik di bagian detail SKP. Nah, ini untuk kita mau melakukan proses awal pembuatan RHK-nya atau rencana hasil kerjanya. Ya, kita klik saja RHK-nya. Di sini tampil ada RHK atasan yang diintervensi. Nah, ini kita pilih. Kita pilih supaya terurut, kita cari dulu RHK pimpinan yang perencanaan. Perencanaan itu biasanya dalam bentuk pembuatan program. Kita cek dulu, dibaca untuk memastikan kita memilih RHK pimpinan yang diintervensikan secara benar. Nah, setelah dapat kita pilih, lalu selanjutnya di bawahnya ada jenis RHK-nya ya, ada yang utama, ada yang tambahan. Kita ambil yang tambahan, lalu kita buat rencana kita sebagai guru. Nah, bagus kalau kita punya sudah draft Excel-nya ya, jadi kita tinggal copy saja, paste sini, lalu kita klik OK. Nah, kadang ketika kita mengisi itu dia tidak langsung muncul. Nah, ini terkait dengan kecepatan akses jaringan kita. Maka kita perlu melakukan refresh dengan cara klik beberapa tombol-tombol seperti contoh ini. Nah, ini dalam rangka supaya apa yang kita isi tadi sudah muncul. Ini bukan gagal ya, bukan gagal, tapi ini proses loadingnya saja. Nanti kalau kita mengulangi proses yang sama, nanti dia bisa terdouble ya. Nah, kita refresh saja, kita bisa juga klik muat ulang. Ini kasus seperti ini terjadi jika server itu down atau banyak yang akses atau jaringan internet kita yang bermasalah ya, tidak lancar gitu. Kita klik aja beberapa tombol-tombol yang memungkinkan untuk refresh ya. Nah, ini saya sudah coba klik beberapa tombol, masih belum muncul. Nah, ini sudah muncul nih. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, bisa kita lanjutkan, atau sebenarnya tadi meskipun belum muncul kita lanjutkan juga enggak apa-apa sih ya. Kita klik lagi, kita pilih lagi. Tadi sudah perencanaan, kita lanjutkan di RHK pimpinan yang pelaksanaan ya, yang pelaksanaan. Kemudian kita masih pilih utama dan kita copy lagi. Ini tersusunnya laporan pelaksanaan untuk gurunya ya. Kita copy, lalu kita pastekan di sini dan klik OK. Itu sudah dua ya tadi ya, dua yang utama. Ini belum muncul. Tapi enggak apa-apa, kita lanjutkan aja ya. Nanti dia dengan sendirinya akan muncul ya, daripada kita membuang-buang waktu untuk menunggu yang itu. Nah, ini kita ambil yang ketiga, ini laporan evaluasi ya. Nah, maka kita cari RHK pimpinan yang berhubungan dengan evaluasi. Cari, dan ini tidak perlu kita beri nomor ya, nanti di sistem akan diberi nomor secara otomatis. Kita cari yang evaluasi ya. Nah, ini ada nih laporan evaluasi ya. Cari yang kuantitatif redaksinya ya. Kita pilih utama, baru kita copy yang RHK kita sebagai guru.
Nah, untuk RHK itu sendiri bahasanya harus hasil ya, di tersusunnya, tidak menggunakan kata-kata operasional, menggunakan atau melaporkan seperti itu ya. Itu untuk redaksi hasil. Nah, kan ini sudah muncul tadi yang kedua, yang ketiga padahal yang kita isi. Karena ini proses loading aja, tidak apa-apa ya. Kita lanjut saja ke bagian yang keempat. Yang keempat ini terkait dengan pengembangan keprofesian. Maka kita cari RHK pimpinan yang berhubungan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita cari saja. Kita cari di, nah ya di sini. Nah ini kita klik. Ini masih utama ya, masih utama. Lalu kita kopikan yang RHK kita. Nah, ini kita kopikan. Ctrl C, baru kita Ctrl V di sini. Nah, jadi kalau ada template Excel-nya ini bisa lebih cepat proses pembuatannya daripada kita mengetik manual di dalam aplikasi ya. Nah, ini sudah muncul nih. Nah, muncul 1 sampai 4 dan kita masukkan RHK yang utama yang kelima. Nah, guru idealnya sih 5 ini aja ya. Jangan terlalu banyak. Kalau yang wajibnya 1 sampai 3 saja ya. 1 sampai 3 itu wajib ada. Pengembangan diri boleh ada, boleh tidak sesuai keperluan. Tapi kalau umpamanya pimpinan itu mewajibkan untuk kita melakukan pengembangan profesian ya kita harus membuatnya karena itu ekspektasi dari pimpinan. Nah, kita copy, kita masuk di sini. Ini masih yang utama ya. Kita pilih dulu yang tugas tambahan, tugas dinas biasanya kalau dari pimpinan itu ya. Kalau kita ini nanti terkait dengan jabatan kita sebagai waka, wali kelas, atau pembina lab, atau mungkin asrama, atau pembina keagamaan dan lain-lain. Ini masih termasuk utama ya. Lalu kita pastikan di sini. Nah, baru kita oke ya. Kita oke. Nah, cukup 5 untuk yang RHK utama. Lalu kita tambah yang RHK tambahannya. Kalau dulu istilahnya unsur penunjangnya. Nah, ini terkait dengan keorganisasian, wadah organisasi ya. Kita copy aja di sini. Ya, paling enggak kita nanti bisa mencantumkan kartu atau SK pengurus atau anggota PGRI kita ya. Nah, kita kembali klik tambah RHK. Lalu kita cari juga di pimpinan itu juga. Kalau pimpinan kita ini biasanya ikut di organisasi pengurus K3M ya, atau juga mungkin PGRI. Nah, kita cari. Nah, yang ini. Kita bisa pilih yang ini, lalu kita ganti yang tambahan. Ya, bukan di utama. Nah, kita pastikan di sini. Nah, sudah oke. Baru kita klik oke. Ya. Baru kita cek lagi yang di draft Excel-nya. Nah, ini mengikuti kegiatan seminar dan penghargaan. Maksudnya ini seminar-seminar yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah yang di luar pendidikan ya. Kalau dia pendidikan, masukkan aja di pengembangan diri. Penghargaan di sini misalkan pengabdian kita kepada negara misalkan sudah 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun ya. Atau penghargaan lain di bidang lain bisa dimasukkan. Kita cari di RHK pimpinan yang berhubungan juga dengan hal tersebut. Nah, tetap cek aja, cari yang terkait dengan, nah ini ada kan, nah, cari yang indikatornya dokumen ya. Nah, lalu kita pilih yang tambahan, kita pastikan di sini. Nah, ini kita klik OK. Nah, sampai di sini ini kita sudah selesai pada tahap pembuatan RHK. Selanjutnya kita akan menambahkan indikatornya dari 7 ya, tadi 7 karena ada 5 yang utama dan 2 yang tambahan. Nah, setiap indikator ini, setiap RHK ini kita buatkan 3 indikator terkait dengan kuantitas, kualitas maupun waktu pelaksanaannya.
Nah, ini kita lihat di yang pertama di perencanaan. Nah, ini disesuaikan saja. Kita hitung ada berapa perencanaan yang akan kita laporkan. Disepakati aja. Nah, memang bagusnya ada diskusi dulu. Diskusi dengan pimpinan, perencanaan apa saja yang diminta. Kita pilih dulu di sini yang kuantitas. Nah, kuantitas indikatornya apa? Nah, kita tuliskan di sini. Misalkan jumlah perencanaan. Atau kita ambil yang dari draft yang sudah kita buat, itu bisa juga. Nah, kita ambil dari draft yang sudah kita buat. Nah, misalkan ini ada dokumen jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan. Nah, ini kita bisa ambil ini, lalu kita pastekan di sini. Nah, adapun untuk targetnya sendiri ya disepakati apakah kita mau ambil 5 dokumen atau 7 dokumen. Misalkan ada program tahunan, program semester, KKM, KKTP dan lain sebagainya, disesuaikan saja. Nah, kalau memang sobat menggunakan yang pola 5, biasanya itu ada proses. Nah, kemudian kita ambil yang bagian kualitasnya ya. Kualitas itu biasanya redaksinya persentase terselesaikannya dokumen perencanaan. Jadi kita ambil datanya itu, copy, lalu kita tambah indikator, namun kita pilih bagian yang kualitas. Ini baru kita pastikan. Nah, kualitasnya itu kita kasih rentang saja ya, 90 sampai 100%. Nah, kemudian yang indikator yang ketiga adalah terkait dengan waktu pelaksanaan. Nah, kita cek lagi di sini di draft Excel-nya waktu penyelesaian dokumen perencanaan. Kita copy, pastekan di sini. Nah, ini 12 bulan. 12 bulan ya. 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena nanti kita melakukan revisi dan lain sebagainya, kita bisa masukkan. Tapi kalau umpamanya kita 12 bulan itu kita mau selesaikan dalam waktu 1 bulan juga tidak masalah ya. Kemudian yang bagian kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan kita pasangkan dulu yang kuantitas, kita ambil redaksinya. Nah, jumlah di sini pilihannya kita siapkan adalah jurnal. Jurnal pembelajaran. Ini untuk guru, kalau untuk BK-nya biasanya jurnal pembimbingan. Nah, redaksi ini tidak paten. Sobat bisa menggunakan redaksi-redaksi yang lain. Yang penting menunjukkan bahwa itu untuk indikator pelaksanaannya. Ya. Misalkan kita tulis satu dokumen. Ya, satu dokumen. Jadi nanti kita membuat satu dokumen yang berisi tentang jurnal pembelajaran selama 1 tahun. Nah, indikatornya belum muncul, tapi tidak apa-apa. Kita tambah aja indikator, nanti dengan sendirinya dia akan muncul. Kita lanjutkan ke indikator kualitas ya, kualitas. Seperti ini, kita kopikan yang tadi. Targetnya 90 sampai 100 ya. 90 sampai 100. Oke. Karena kalau menunggu muncul itu kita terlalu lama, membuang waktunya, jadi lanjut aja. Yang penting kita ingat tadi sampai proses di mana ya. Nah, ini baru muncul yang kualitas belum muncul ya. Kita lanjut, tambah indikator, berarti sekarang aspek waktu. Jadi waktu penyelesaian jurnalnya. Kalau di awal tadi kan kita waktu perencanaan. Jadi kita sesuaikan redaksinya. Nah, kita gunakan yang 12. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah perencanaan dan pelaksanaan sudah selesai, kita lanjut ke RHK yang ketiga, yakni evaluasi. Nah, evaluasi, kita cari coba redaksi evaluasi seperti apa. Nah, kita cek yang bagian evaluasi atau penilaian ya. Evaluasi atau penilaiannya.
Nah, biasanya kalau evaluasi itu guru itu paling enggak setahunnya 2 kali ya, 2 kali. Jadi untuk penilaian akhir semester 1 dan penilaian akhir tahun. Nah, kita pilih dulu yang kuantitas, masukkan, baru targetnya. Kalau mau dibuat 1 ya boleh saja, berarti langsung setahun, tapi idealnya sih kita 2 ya, 2 semester, 2 dokumen. Lanjut, tadi sudah aspek kuantitas, sekalian sekarang kualitasnya kita copy juga, redaksinya, persentase terselesaikannya, instrumen, dan hasil penilaian atau hasil evaluasinya. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih. Nah, kita copy juga untuk waktunya. Jadi untuk memudahkan sobat dalam pembuatan SKPI kinerja ini, sangat dianjurkan untuk sobat itu mempunyai draftnya di Excel ya, sehingga kita tidak terlalu lama mengetik, apalagi kalau kondisi jaringan kita itu kurang mendukung. Dengan adanya template Excel ini sangat membantu sobat dalam mengisi RHK-nya ya. Nah, seperti ini kita bisa copy, tidak perlu menunggu sampai muncul. Ini sudah kita sampai pada pengembangan keprofesian ya. Untuk laporannya sih kita bikin dokumennya 1 aja ya. Nah, bisa menggunakan 1 laporan atau 1 dokumen juga tidak masalah ya. Kalau 1 laporan itu ya berarti kita laporan mungkin pengembangannya, tapi kalau kita gunakan dokumen itu bisa ada gabungan nanti ya dari beberapa laporan. Nah, tadi sudah bagian kuantitas, sekarang kualitasnya. Kita copy dulu redaksinya. Ini kita copy, lalu kita pindahkan. Nah, targetnya biasa 90 sampai 100. Nah, ini pun tergantung dari kesepakatan ya. Mau dari 85 sampai 100 atau 95 sampai 100 itu disepakati saja. Cuma biasanya yang dipakai itu ya 90 sampai 100. Nah, waktunya umumnya 12 bulan. Nah, seperti ini. Tadi sudah sampai pengembangan keprofesian berkelanjutan. Selanjutnya kita bisa cek yang kelima ya, yang kelima ini. Berarti ini tugas tambahan. Nah, tugas tambahan nanti bisa disesuaikan dengan tugas tambahan Bapak Ibu. Apakah sebagai waka, sebagai wali kelas, atau mungkin pembina ekskul ya, disesuaikan saja. Kita cari redaksinya seperti ini. Jumlah SK dan laporan tugas tambahan. Nah, seperti itu ya. 1 dokumen kita oke. Jadi SK-nya itu SK tugas tambahan maksudnya ya. Selanjutnya kita ambil redaksinya di sini aja, persentase. Nanti kita edit ya. Di tugas tambahan, kualitasnya kita ganti persentase pelaksanaan atau persentase terlaksananya ya.
tugas tambahan seperti ini. Nah, baru kita masukkan lagi yang unsur waktu. Waktunya biasanya juga sama 1 tahun ya. Nah, waktu pelaksanaan tugas tambahan. Tambahin ya. Nah, tugas tambahan ini tidak harus semua guru mengisi. Bagi guru yang tidak punya tugas tambahan ya nggak perlu mengisi ya, nggak perlu buat RHK-nya. Tapi bagi guru yang mempunyai tugas tambahan ya dianjurkan untuk mengisi. Apalagi kalau tugas tambahannya itu ada nilai jamnya ya. Nah, baru kita ke unsur tambahan. Nah, kita copy saja dari draft yang ada ini, sepertinya ada ya. Karena di draft Excel saya yang pertama tidak ada tadi yang tugas tambahan. Nah, ini untuk yang wadah organisasi dan dokumennya ya. Nah, kemudian di unsur kualitas kita tambah dulu. Unsur kualitas kita kopikan dulu dari sini. Naikkan dulu. Nah, ini kita pastekan targetnya ya seperti ini. Polanya sama ya, polanya sama. Di setiap RHK itu ada 3 indikator: kuantitas, kualitas, dan waktu. Kalau bisa jangan tertukar-tukar urutannya, kuantitas, kualitas, dan waktunya. Ini sudah kita buat untuk yang tambahan nomor 6 ya, RHK nomor 6, statusnya tambahan. Kita tambahkan lagi yang terakhir, ini yang ke-7, di awal dari kuantitas. Nah, misalkan ini jumlah perolehan sertifikat atau penghargaannya ya, penghargaannya berapa dokumen. Misalkan minimal ya kita buat 1 aja. Kalau bisa 2 ya lebih bagus nanti dapatnya, tapi paling tidak 1 lah. Kemudian tadi sudah kuantitas, lanjut ke kualitas. Kualitas seperti ini. Nah, selanjutnya kita copy aja dari sini. Nah, ya seperti ini. Terus kita edit dulu, sesuaikan yang kita perlukan ya. Nah, kita masukkan datanya di sini ya, karena kualitas itu biasanya pakai persentase penyelesaiannya ya, 90, 100%, sama seperti yang di atas tadi. Nah, yang terakhir kita tambah untuk indikator waktunya. Waktunya juga sama, kita gunakan 12 bulan ya, 12 bulan waktu pelaksanaan kegiatannya ya. Nah, sampai di tahapan ini kita sudah menyelesaikan tahapan pembuatan draft SKP yang selanjutnya nanti kita akan ajukan ke pimpinan. Nah, setelah kita ajukan, nanti pimpinan akan meninjau dan menyetujui. Oh ya, jangan lupa ada di bagian bawah ini nanti kita akan masukkan lampirannya. Nah, coba kita refresh dulu. Kita refresh dulu SKP-nya ya. Sudah muncul semua atau belum? Ini kan statusnya masih draft ya. Draft, nanti kita ajukan. Kita coba refresh dulu sambil kita ngecek penilaian kita ini polanya seperti apa. Apakah pola bulanan atau pakai pola triwulan. Nah, ini ternyata triwulan ya. Jadi kita akan menyiapkan nanti bukti-bukti dukungnya pakai triwulan. Triwulan 1 sampai 4 dan terakhir adalah
periode finalnya ya, periode finalnya. Lalu kita coba, ini masih di detail SKP di bagian bawah ya. Bagian bawah itu ada namanya lampiran. Itu kita masuk